Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati para pejabat di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sebelah saya ada Ketua Tim Kerja Keuangan, Perencanaan, Kabak Umum, OKH. Ya. Ini ajudan ini. Ajudan pembawa teks Pancasila. Iya. Dan seluruh karyawan karyawati di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim yang mengikuti apel pagi setiap hari Senin, semuanya yang saya banggakan. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam lindungan dan nikmat-Nya. Tentu kemudian dengan tugas-tugas dan pengabdian kita semuanya, kita selalu berharap ada nilai ibadah, bukan hanya sekedar nilai yang bermanfaat bagi manusia saja, tetapi ketika bernilai ibadah, itulah yang terus dan selalu kita cari, ya. Karena apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, ketika itu bernilai ibadah dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi bekal yang kekal, bekal abadi yang pada saatnya akan kita panen di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak lupa kedua, sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pilihan, penutup zaman yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap berpegang pada iman dan Islam. Bapak Ibu semuanya, dari tempat ini kita bersama-sama pada saat apel di halaman Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim, kita mengucapkan selamat ya kepada siapa? Kepada Presiden, Wakil Presiden yang baru dilantik kemarin. Tentu kita sekarang sudah memiliki Presiden baru, Wakil Presiden yang baru, tentu beserta jajarannya yaitu para menteri. Oleh karena itu dari tempat ini semuanya mengucapkan selamat. Semoga amanah yang diemban oleh pucuk pimpinan kita di negeri ini, kita juga selalu berharap serta berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dapat membawa kepemimpinan yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tentu kita di lingkungan Kementerian Agama ya, menteri kita juga sudah baru, yaitu Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang didampingi oleh wamennya atau wakil menterinya Romo Syafi'i ya. Sudah ada yang baca ya. Kalau beliaunya Pak Menteri Agama yang baru dilantik tadi malam itu adalah kelahiran Sulawesi, orang Bone ya. Kalau yang sebelumnya Gus Yakut adalah orang Rembang, Jawa Tengah. Iya. Kemudian wakilnya dari Ciputat, Jakarta. Nah, sekarang yang wakil menteri Romo Muhammad Syafi'i ini adalah orang mana Pak? Orang Bone kalau nggak salah ya. Medan ya. Ya Medan. Kalau yang Bone itu Pak Menteri Agama yang sekarang. Nah, tentu kita semuanya berharap dengan menteri yang baru nanti juga akan membawa program-program yang sangat berdampak terhadap seluruh satuan kerja di negeri ini, yaitu di lingkungan Kementerian Agama. Ada Kementerian Agama, ada UIN, ada IAIN, ada Sekolah Tinggi Agama Islam, ada madrasah-madrasah dan seterusnya. Tentu dengan program-program baru beliaunya itu sangat kita tunggu, yang kemudian nanti ini akan sangat berdampak terhadap
sumber daya terutama di lingkungan Kementerian Agama. Jadi itu yang pertama yang perlu kita bersama-sama ucapkan terhadap kabinet baru yang kemudian di situ tentu nanti kita sekali lagi kita tunggu program apakah itu nanti dari program-program yang sudah ada, tentu itu pasti juga masih ada program-program yang masih belum berjalan akan dilanjutkan, tetapi tentunya nanti juga ada program-program yang baru yang akan disuguhkan kepada kita yang kemudian nanti akan bagaimana kita menyantap program-program itu dalam bentuk kegiatan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Itu Bapak Ibu semuanya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama menyongsong hadirnya Hari Santri. Kalau sekarang tanggal 21, berarti sekaligus ini juga mengingatkan bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional. Yang tentu lembaga kita dan hal ini adalah UIN Maulana Malik Ibrahim juga sudah melakukan rentetan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Antara lain karena dengan nama UIN kita adalah Maulana Malik Ibrahim. Antara lain kita juga sudah melakukan kegiatan yaitu berupa ziarah ke Syekh Maulana Malik Ibrahim di makamnya sana yaitu di Gresik, yaitu seluruh pimpinan pada saat itu, Pak Rektor, para wakil rektor, kepala biro, para dekan, dan kemudian diiringi dengan karyawan-karyawati lainnya pada saat itu juga sudah melakukan ziarah. Ini artinya apa? Bahwa UIN yang punya nama Maulana Malik Ibrahim ini adalah berarti seorang wali yang keteladannya adalah perlu kita ikuti bersama-sama. Siapapun, baik itu mahasiswa, karyawan-karyawati, dosen, ketika kita berada di UIN Maulana Malik Ibrahim, berarti keteladanan perlu untuk kita ikuti. Bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara menyampaikan pendapat-pendapat. Orang wali itu tentu dengan sudah ada bimbingan Allah yang kemudian nanti pasti di situ kalimat-kalimat yang disampaikan itu menyejukkan, kan begitu ya. Jadi tidak membuat provokasi negatif yang kemudian menjadikan orang terbakar untuk melakukan hal-hal negatif, itu pasti tidak. Maka dari itu perlu juga kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing bahwa kita perlu mencontoh waliullah yang dalamnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sudah melekat dengan nama di UIN kita. Tentu para wali yang ada di Indonesia itu adalah rujukannya ya pastilah kepada Kanjeng Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu ayo saya mengajak bersama-sama dalam rangka untuk menguatkan kepribadian kita, karakter kita, tata hati. Jadi artinya kita harus menata hati kita. Kemudian yang kedua adalah tata lisan-lisan kita, karena dari hati yang putih akan melahirkan lisan-lisan yang putih juga, yang menyejukkan. Ya. Kemudian pikiran-pikiran kita itu juga akan berdampak dari hati kita yang putih yang sudah tertata. Jadi hati tertata, lisan-lisan tertata, pikiran-pikiran tertata, akhirnya perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kinerja sebagai AS yang di UIN Maulana Malik Ibrahim, baik itu dosen maupun karyawan-karyawati juga akan tertata dengan baik. Tertata itu berarti di situ nanti melahirkan kinerja yang disiplin. Nah, seperti itu. Kembali kepada Hari Santri, Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kita mengingat lahirnya Hari Santri di Indonesia ini adalah itu berdasar dari keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Jadi nomornya sama. Nomornya sama dengan tanggal yang ditetapkan. Hari Santrinya 22 Oktober. Kemudian keputusan Presiden itu sejak ditetapkan Hari Santri adalah
nomor 22 tahun 2015, dan berarti pelaksanaan peringatan Hari Santri yang tahun 2024 ini adalah pas yang ke-10. Bapak Ibu semuanya, tentu ini sangat berdasar karena apa? Antara lain kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas daripada peran para ulama, peran para santri, yang kemudian sampai dengan sekarang kita semuanya dapat menikmati kemerdekaan yang artinya aman, nyaman, tentram di lingkungan kita, di negeri kita. Kalau dibanding dengan negara-negara misalkan seperti Palestina sekarang luar biasa, mereka sering mendapatkan pressure, tekanan-tekanan dari penjajah, yaitu dalam hal ini Israel, yang kemudian tentu ini akan sangat berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari, saudara-saudara kita di Palestina, sehingga dalam ibadah tidak nyaman, dalam bekerja juga tidak nyaman. Oleh karena itu kita perlu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang ini semuanya antara lain tidak terlepas daripada peran para ulama dan peran santri. Oleh karena itu tentu saya mengajak untuk peringatan yang besok mungkin dilakukan dengan kegiatan upacara Hari Santri. Mari kita bersama-sama untuk hadir ya. Sampai dengan sekarang mungkin belum ada ya suratnya. Kapan ini Mbak? Hari ini ya. Jadi hari ini nanti akan diluncurkan suratnya yang tentu kemudian akan kita ikuti bersama-sama. Jadi enak Bapak Ibu semuanya, sekarang kita tinggal mengikuti upacara saja. Kalau para ulama dulu, para santri dulu berjuang luar biasa, itu ditetapkan tanggal 22 Oktober itu sebenarnya pada saat itu kalau menurut kita membaca sejarah itu juga ada perdebatan yang luar biasa. Ada yang berdebat bahwa Hari Santri itu pada saat berdebat itu ya di tahun 45, antara lain bagaimana kalau Hari Santri itu ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, jadi dipaskan dengan 1 Muharram. Kemudian ada salah seorang tokoh ternama yaitu Kiai Haji Said Akil Sirat yang pada saat itu beliaunya sebagai ketua PBNU, kemudian beliau memberikan pendapatnya bahwa Hari Santri yang tepat adalah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Pada saat itu adalah tahun 45 ya. Kalau kepresnya tadi tahun 2015, tapi pada saat peristiwa mengenang sampai dengan sejarahnya itu kenapa kok mengingat 22 Oktober tahun 45, karena pada saat itu resolusi jihad itu digemborkan oleh para ulama, antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama yang lain. Karena apa? Karena pada saat itu Belanda ingin menjajah lagi, yang kemudian pada saat itu para kiai bersikeras dalam rangka untuk membuat resolusi jihad yang kemudian pecah perlawanan, peperangan lagi, yaitu pada tanggal 10 November yang disebut dengan Hari Pahlawan, dan sampai sekarang juga masih kita peringati di bulan November itu. Ini antara lain sedikit Bapak Ibu sejarah tentang Hari Santri. Insya Allah besok akan lebih lengkap disampaikan oleh pimpinan kita dalam rangka untuk kita bersama-sama mengingat peristiwa perang yang pada saat itu Belanda ingin balik lagi, tetapi alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala para ulama berjuang yang kemudian sampai sekarang kemerdekaan bisa kita nikmati bersama-sama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita untuk terus selalu kompak dalam pelaksanaan apel pagi karena banyak manfaatnya Ibu Bapak semuanya ya. Apel pagi yang kita laksanakan setiap hari Senin ini, pertama adalah tentu silaturahmi, yang kedua adalah kita mendapatkan informasi-informasi, yang ketiga tentu adalah penguatan terhadap antar kita ya, mulai dari pimpinan sampai kepada kawati yang mengikuti apel. Dan tentu karena ini terus diberitakan kan biasanya lewat YouTube, lewat Instagram, sehingga mereka yang membaca juga bisa semakin menguatkan kepada kita. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.